Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh memasuki minggu Advent ketiga, dan kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55 dengan tema berbahagia karena dipakai Tuhan. Mari kita datang ke dalam hadirat-Nya, kita tenangkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Gita Sorga Bergema. Gita Sorga bergema dari Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan. Gita Sorga bergema dari Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa berkibar dan bersorak serta melakukan kabar baik. Lahir Kristus remaja, Gita Sorga bergema, lahir Raja Mulia. Yang di sorga disembah, di sorga disembah, Kristus Raja yang datang, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang tetap, dan anak yang kecil nyatalah Immanuel. Gita Sorga bergema, lahir Raja Mulia. Musik memuji Tuhan. Saudara-saudari diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan bait ketiga. Damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita Sorga bergema, lahir Raja Mulia. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat.
akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pangkir tidak akan mengembara di atasnya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nabi Yesaya memberitahukan kepada kita supaya kita berkelasan hidup sepenuhnya hidup hidup sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita, dan Ia juga memberitahukan kita bahwa perjalanan menuju Allah itu adalah penuh dengan sukacita. Pemazmur berkata, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan, memberikan makanan, membebaskan orang-orang yang terpenjara, menjelikan mata, menegakkan orang yang tertunduk, menjaga anak-anak dan orang-orang yang ditelantarkan. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya." Kita menyalakan lilin-lilin ini, lilin pengharapan penuh sukacita, lilin pemberitaan damai sejahtera, dan lilin sukacita yang membuatkan sebagai sebuah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang berjalan. karena kita melihat tujuan kita. Dan ini adalah sukacita yang murni, kita sedang berjalan menuju janji Allah. dari Mazmur 146 ayat 5 sampai dengan 10. Ayat yang ganjil oleh kaum perempuan dan ayat yang genap oleh kaum pria, dan di ayat yang terakhir nanti kita akan bersama-sama. Mari kita mulai. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong,
yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang yang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang berat. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jangan orang fasik dibengkokkannya. Kita bersama, Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Bersama dengan umat percaya gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Epistel kita pada hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikian epistel hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari P3MI.
Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian pujian dari P3MI. Mari kita lihat warta jemaat kita. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Evangelis Novia Daud STH dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan kas panitia Natal. Persembahan ke depan untuk persepuluhan. Hari ini adalah minggu kedua dalam bulan Desember 2022. Mari kita datang ke rumah Tuhan dengan membawa persembahan persepuluhan kita. Persepuluhan adalah milik Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan. Apakah tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang ketiga dari Sekretaris Majelis. Hari ini pukul 19 WITA via Zoom, majelis akan mengadakan rapat majelis mengingatkan kehadiran semua majelis. Yang keempat dari Panitia Natal. Dalam rangka mendukung penggalangan dana Natal, jemaat dapat mempersembahkan janji iman Natal. Janji iman Natal bisa kita lihat di warta. Dan hari ini setelah ibadah, Panitia Natal akan mengadakan rapat mengingatkan kehadiran semua panitia Natal. Yang kelima dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Hari ulang tahun anggota jemaat di bulan Desember 2022 boleh kita lihat di warta. Dan juga HUT pernikahan keluarga Bapak Pendeta James Darmanik dan Ibu Eviati. Kami ucapkan selamat ulang tahun, sehat dan bahagia terus di dalam Tuhan. Puji doa sore tengah minggu dari hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 akan libur sampai dengan 5 Januari 2022. Yang keenam dari Seksi Pemuda-Pemudi atau P3MI. Ibadah perayaan Natal P3MI tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Pukul 19 WITA secara onsite di gereja dengan tema Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, mengingatkan untuk kehadiran dan partisipasi seluruh anggota P3MI dalam perayaan Natal. Yang ketujuh dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, gemar membaca Alkitab boleh kita lihat di warta. Dan juga kehadiran dan persembahan minggu lalu boleh kita lihat di warta juga. Dan untuk pelayanan dan tata ibadah hari Minggu 18 Desember 2022, pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Darmanik, liturgis oleh Saudari Meila Serena Tambunan, pemandu pujian Ibu Sufitri dan Ibu Agustina Bancin, pemusik Sosyan Anton dan Yohanes, pembacaan epistol oleh Maria Jessica Panggabean, doa syafaat oleh Mas Dayanti Gula, persembahan Learning Warubu, operator streaming Delfrian Daci, dan penyambut jemaat Mas Dayanti dan Suryani, serta sekolah minggu Ibu Sufitri, mengingatkan untuk hadir tepat waktu dan memperhatikan jadwal bertugas. Demikian warta kita dalam minggu ini. Mari kita naikkan doa-doa kita akan bersyafaat, dan sebelumnya mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, ku berikan hatiku. Kita sampaikan kerinduan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita bersama, karena segenap hati kita menyembah Tuhan dan hidup kita terus memuji Tuhan. Katakan, ku memujimu ya anakku, inilah rindu. Inilah rinduku kepadamu,
pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan, inilah yang menjadi suatu kerinduan bagi kami untuk boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengan seadanya kami yang ada di hadapan Tuhan saat ini, kami mau bersama-sama bersyafaat ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan, terkhusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang menolong bangsa ini untuk boleh menjadi lebih baik. Dimulai dari para pemimpin ya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, bahkan pemimpin yang paling terendah di RT RW. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka untuk hidup jujur di dalam kepemimpinan mereka Tuhan, mempersembahkan yang terbaik sebagai pelayanan mereka kepada Tuhan. Kau memberkati bangsa ini dan setiap rakyatnya juga Tuhan boleh mengalami jamahan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa ya Bapak bersama-sama untuk gereja ini, GMI Immanuel Banjarmasin. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk lebih bersatu hati di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam momen Natal ini ya Bapak, supaya kami boleh mempersiapkan hati kami di hadapan Tuhan, mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Engkau memakai kami Tuhan, bahkan pada saat ini di dalam peribadahan kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami juga boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami memiliki motivasi yang benar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa Tuhan secara khusus. Tuhan memakai majelis di GMI Immanuel Banjarmasin sebagai alat Tuhan, untuk Tuhan pakai menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan memakai kami untuk lebih lagi ya Bapak, untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, yang menjadi tanggung jawab kami yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Secara khusus Tuhan untuk setiap program kerja kami, untuk pembangunan lahan gereja Tuhan, Engkau menolong kami ya Bapak di dalam proses ini Tuhan, pencarian lahan yang tepat untuk kami ya Tuhan. Kau memakai dan menunjukkan sesuatu yang terbaik bagi kami, untuk kami boleh melihat, buka mata hati dan pikiran kami Tuhan, untuk boleh melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Engkau mencukupkan setiap dana yang kami perlukan. Engkau juga memakai setiap orang-orang ya Tuhan yang boleh mempermudah kami di dalam mencari lahan gereja kami ya Bapak, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, tempat yang baik, tempat yang layak ya Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar nanti Tuhan saat pulang ibadah kami juga akan rapat majelis. Tuhan Kau memakai kami supaya kami juga dengan pemikiran yang jernih Tuhan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk persiapan Natal, secara khusus untuk Natal P3MI Tuhan yang diadakan pada tanggal 15 Desember. Kami mau Tuhan juga campur tangan. Kami mau Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja. Bahkan dana yang kami perlukan Tuhan Engkau tahu. Kiranya Tuhan yang mencukupkan. Kau menggerakkan hati setiap jemaat, majelis, bahkan setiap donatur-donatur yang ada boleh membantu kami dalam pencarian dana ini ya Bapak. Kiranya Tuhan juga memberkati khususnya Tuhan panitia, bahkan P3MI boleh mempersiapkan hati dengan benar Tuhan untuk Natal kami ini ya Bapak. Biar akhirnya Tuhan kami bersatu hati, bahkan melalui momen Natal ini Tuhan, kami boleh semakin mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, mengalami jamahan Tuhan ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa Tuhan pada saat ini ya Bapak, untuk persiapan Natal untuk tanggal 24 Desember, Natal umum, Natal bersama. Kiranya Tuhan juga menolong kami mempersiapkan segala sesuatunya supaya semua boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seluruh dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap puji-pujian yang telah kami siapkan, rangkaian acara, bahkan setiap perlengkapan, kiranya semuanya Tuhan boleh tercukupi dan diperlukan dengan seadanya ya Bapak. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk pemuda-pemudi Tuhan, anak-anak P3MI yang di dalam pendidikan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menolong secara khusus untuk teman-teman kami yang di dalam masa PKL. Kami berdoa untuk Skuber, untuk Rivaldi, Irfan, Allegra, Cindy, dan Ezer. Mereka tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Dimanapun mereka pergi dan berada, kiranya kasih Allah yang terus menolong dan menyertai hidup mereka. Kasih Allah yang juga terus mencukupkan setiap apa yang boleh mereka perlukan. Diberikan hikmat, kekuatan, dan belas kasih yang tercurah atas hidup mereka. Kami juga berdoa supaya mereka juga boleh beribadah pada hari ini Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan sama seperti apa yang kami lakukan pada saat sekarang ini. Berkati semua rekan-rekan dalam masa pendidikan mereka, supaya mereka boleh totalitas dan bertanggung jawab. Bahkan di kesibukan hari-hari mempersiapkan Natal, segala sesuatu waktu diperlukan, pikiran diperlukan, materi diperlukan, tapi di dalam Tuhan semuanya boleh dicukupkan. Ajari kami berhikmat di dalam mengelola waktu, bahkan keuangan kami juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan secara
khusus untuk jemaat Tuhan di dalam pemulihan sakit, bahkan saat ini masih merasakan sakit di dalam tubuh jasmani mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan untuk adik kami Nelson, untuk Matthew Emmanuel, untuk Daniel Valentino, untuk Ibu Meli, untuk Ibu Sarah Sinhiau, untuk pemulihan kesehatan Saudara Alvin, Saudara Yohanes, Ibu Moni, Bapak Didi Wijaya, Ibu Lindua, dan Bapak Suwanto. Dalam nama Yesus setiap jemaat Tuhan boleh mengalami jamahan, mengalami pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Diberkati mereka di dalam proses pemulihan sakit, diberkati obat yang mereka makan dan minum. Melalui makanan dan minuman Tuhan mereka boleh mengalami penyembuhan daripada Tuhan. Melalui Bapak Ibu dokter campur tangan manusia yang Tuhan pakai, dalam mereka boleh mengalami kesembuhan total ya Bapak. Dan mereka boleh menjalani aktivitas mereka seperti dan seadat kalanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang sedang bekerja, bahkan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, yang merindukan pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberikan kesabaran, bahkan di waktu-waktu di masa-masa menunggu, menantikan jawaban dari Tuhan, mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Bagaimanapun cobaan, godaan menghampiri mereka, mereka terus berfokus kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh memberikan dan mempersembahkan yang terbaik yang ada pada diri mereka. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang bekerja di bidang-bidang pekerjaan apapun Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan. Banyak godaan yang membuat kami berbuat curang atau berbuat sesuatu yang tidak diindahkan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh memiliki visi yang benar di dalam pekerjaan kami, melayani Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan, menjadi terang dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia pada bulan Desember ini Tuhan. Kiranya Tuhan mereka boleh bertambah-tambah pula sukacita di dalam kehidupan mereka, berkat rezeki yang melimpah, bahkan kesehatan Tuhan anugerahkan di dalam hidup mereka. Setiap jemaat Tuhan juga Tuhan yang saat hari-hari ini Tuhan mengalami hal-hal yang mendukakan hati mereka, mengalami hal-hal yang membuat mereka terluput ya Bapak. Kiranya Tuhan yang terus menolong, yang merasa khawatir hari-hari ini Tuhan, kiranya Tuhan juga meneguhkan hati mereka, bahwa di dalam mereka boleh merasakan cukup ya Bapak, dan dicukupkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memberdoa Tuhan secara khusus juga Bapak untuk misi MPT TK Pelangi Kasih di Pegunungan Meratus, pelayanan Bapak Pendeta Erwin Daud. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk misi ini Tuhan, kiranya Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui persekutuan ini, melalui sekolah ini, pendidikan ini. Bahkan Tuhan anugerahkan hikmat kepada Bapak Pendeta Erwin Daud untuk mengelola tempat ini menjadi lebih baik, menjadi lebih maju hari demi hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan yang boleh dilahirkan melalui TK ini Tuhan menjadi orang yang besar, orang yang dipakai untuk kemuliaan-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan hidup kami, masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, sebelum kami datang meminta, Engkau terlebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, karena hidup kami adalah milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk terus datang kepada-Mu Tuhan, menyampaikan seluruh isi hati kami kepada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa dan seruan hati kami. Kiranya Tuhan boleh mendengar dan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita sama-sama bernyanyi Anugerah Terindah.
curahkan melalui pujian ini. Engkau segala-galanya buat kami, yang termanis, yang terbaik, yang terkuat, yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu yang hari ini kami boleh baca dan kami renungkan akan menjadi satu rema di dalam kehidupan kami, menuntun kami kepada kebenaran, dan di dalam kebenaran itulah terletak kekuatan kami menjalani kehidupan simpang siur kehidupan ini, menghadapi begitu banyak ketidakpastian, relativisme yang menjadi pedoman kehidupan dunia ini. Segala sesuatunya tidak mutlak ya Tuhan. Nilai-nilai daripada firman Tuhan itu begitu luntur di dalam dunia ini. Bapa, kuatkan jemaat-Mu, kuatkan kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun setiap kami Tuhan yang duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan sehingga kami tahu nilai-nilai kebenaran yang harus kami pegang di dalam kehidupan kami. Puji syukur Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Kami serahkan ruangan ibadah kami, juga ruangan hati kami taruh di bawah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa kami. Haleluya. Siap orang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersukacita karena Tuhan bukan saja memberikan kita keindahan di dalam pujian, namun juga keindahan di dalam kebenaran. Kebenaran yang boleh kita pegang di dalam hidup kita untuk menjadi satu rema, satu pedoman di mana kita menghadapi ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Injil Lukas yang kita baca pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-56 di dalam perikop ini. Bapak Ibu saudara sekalian, perikop ini menceritakan tentang kisah Maria, ibu Tuhan Yesus, dan juga Elizabeth, ibu daripada Yohanes Pembaptis. Dan di dalam perjalanan pertemuan mereka ada satu perikop yang khusus adalah dicatat mengenai nyanyian pujian Maria. Dan ini akan menjadi renungan kita sebelum Natal bersama dengan jemaat kita di sini, sebagai satu penghantar kita untuk memasuki Advent yang ketiga, betul ya? Mari kita sama-sama membacakan nyanyian pujian Maria pasal 1 Lukas, Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-46, saya ayat 46, sekalian ayat 47 sampai ayat yang ke-56 kita baca bersama-sama. Saya akan mulai terlebih dahulu. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang-orang yang congkak hati. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menimpakan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selamanya. Ayat 56 kita baca bersama-sama.
Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang tidak dapat disembunyikan adalah keadaan saat seorang wanita itu hamil. Mungkin kehamilan yang bulan pertama sampai bulan yang ketiga mungkin tidak akan terlalu terlihat. Namun setelah bulan-bulan berikutnya, jelas orang akan melihat apakah orang itu hamil atau tidak. Keadaan ini juga dialami oleh Maria, yang notabene adalah orang yang belum bersuami. Dan keadaan itu dialami oleh Maria sebagai satu aib yang mungkin timbul di dalam kondisi sosial waktu itu. Dan kunjungan Maria kepada Elisabet bukan kunjungan biasa yang mereka lakukan, karena mereka itu sepupu, biasa bertemu, biasa saling berkunjung dan lain-lain sebagainya seperti itu. Namun kunjungan saat itu adalah kunjungan yang agak spesial, karena salah satu alasannya adalah Maria harus ke Elisabet sebagai salah satu peneguhan Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diberlakukan oleh Tuhan terhadap Maria pribadi, panggilan untuk Tuhan terhadap Maria merupakan panggilan khusus yang juga malaikat mendatangi tunangannya, yaitu Yusuf. Karena Yusuf berasal dari keturunan Daud. Dan itu adalah salah satu alasan di mana Tuhan memakai Maria, rahim Maria, untuk melahirkan juru selamat. Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang Tuhan, kita membayangkan satu situasi pelik di sini. Karena keadaan sosial akan membuat Maria pasti dirajam dengan batu sebagai satu kondisi sosial, konsekuensi sosial pada saat itu, bahwa seorang yang hamil di luar nikah itu akan mendapatkan rajam daripada masyarakat setempat. Jadi kunjungan awal di mana malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan datang kepada Maria, itu adalah satu kunjungan peneguhan terhadap Maria. Namun Maria perlu diteguhkan kembali pada saat dia bertemu dengan Elisabet sepupunya. Karena ketika dia bertemu, kandungan yang ada di Elisabet itu melonjak, seolah-olah ingin berkata bahwa itu adalah ibu dari Tuhanku. Itu yang dikatakan oleh Elisabet. Dengan dipenuhi Roh Kudus, dia berkata-kata ketika berjumpa dengan Maria, engkau itu ibu daripada Tuhanku. Saudara yang terkasih yang Tuhan, peneguhan ini perlu sekali buat Maria, karena Maria harus memelihara kandungan ini selama 9 bulan lebih. Saudara, kalau bisa dipersingkat, wanita hamil itu nggak pernah terjadi wanita hamil kemudian melahirkan dalam waktu 1-5 bulan. 7 bulan mungkin ada ya, karena itu namanya prematur. Namun sebelum itu mungkin jarang sekali, dan kalaupun melahirkan pasti meninggal bayinya atau membahayakan nyawa si ibu. Bapak Ibu jemaat terkasih Tuhan, Maria harus mengalami bulan demi bulan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang dipakai oleh Tuhan. Orang yang rela dipakai oleh Tuhan itu ada ciri-cirinya, saudara sekalian. Saudara akan bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau pakai hidupku, Kau pakai Tuhan. Kuberikan hatiku, kuberikan jiwaku. Saudara, jangan berikan hati, jangan berikan jiwa. Saya mau tanya kepada saudara, saudara beri waktu untuk Tuhan itu 1 minggu itu berapa jam untuk Tuhan? Itu dulu, ya. Saudara nggak perlu berkata, aku berikan hatiku Tuhan. Waktu aja saudara. Saudara hitung 1 minggu itu berapa kali? Saudara mau kerja, saudara mau beraktivitas, saudara mau kuliah, saudara mau sekolah. Bayangkan, dengan begitu terburu-buru, doa aja nggak sempat. Ya kan? Doa
Doa kita itu seringkali berkata dalam nama Yesus berangkat gitu ya. Kelihatannya rohani, tapi itu rohana saudara. Karena apa? Karena kita mau buru-buru, cepat-cepat. Waktu dengan Tuhan nggak ada waktu. Bapak Ibu jemaat terkasih yang Tuhan, jangankan saudara beri jiwa saudara, ketika ada waktu saudara mempersembahkan uang saudara, saudara masih pilih-pilih. Yang mana ini uang kecil, ya kan? Karena saya butuh uang besar untuk keperluan A, B, C, D, dan sampai Z. Saudara, kebutuhan itu A sampai Z. Kalau untuk Tuhan A sampai sekian. Saudara sekalian, kalau perlu A saja. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara ditantang untuk mempersembahkan uang saudara, berapa yang saudara berikan untuk Tuhan? Kalau saudara ditantang untuk memberi waktu saudara, berapa yang saudara beri? Ketika saudara memberi hati dan jiwa saudara, saudara sudah memberikan yang lain-lain. Saudara sudah melalui waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Maka itulah sesungguhnya pemberian saudara. Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang Tuhan, Tuhan tidak pernah, saudara sekalian, ketika ada orang menyerahkan dirinya kemudian dia berkata, kamu tunggu ya, waiting listku, katanya Tuhan. Nggak ada saudara. Saudara bisa melihat orang antri makanan itu sampai berapa kilometer, ya kan? Orang antri ke dokter sampai berapa kilometer, orang antri apotek dan rumah sakit sampai berapa kilometer. Ketika saudara di hadapan Tuhan, saudara tidak perlu antri, karena saudara adalah VVIP-nya Tuhan. Saudara adalah person very important, sangat penting bagi Tuhan. Ketika saudara menyerahkan diri saudara, saudara tidak pernah ada di dalam daftar tunggu Tuhan, tidak pernah. Tuhan akan pakai dan Tuhan akan teguhkan kita yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Justru ketika saudara tidak menyerahkan diri saudara, saudara di dalam bahaya yang cukup besar. Karena kalau bukan Tuhan yang memakai saudara, ada oknum lain yang akan memakai saudara. Saudara yang terkasih yang Tuhan, oleh sebab itulah ketika perikop khotbah kita pagi hari ini berkata tentang berbahagia kita yang dipakai oleh Tuhan, maka itu disebut memang sebagai satu kebahagiaan. Orang yang dipakai oleh Tuhan itu orang yang berbahagia. Yang pertama itu muncul dari pujian Maria adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Ada sukacita, saudara, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Saudara, di situ dikatakan oleh Maria bahwa jiwa Maria itu, hatiku sungguh bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba itu. Saya perhatikan di sini betapa jiwa orang yang ada sukacita bisa ngomong seperti ini. Kalau saudara berkata sukacita di dalam Tuhan, tepuk tangan dan sebagainya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, hati saudara tidak ada sukacita, kata-kata itu menjadi sesuatu yang kelihatan sekali, hanya sekedar kata-kata. Betul nggak? Apalagi kalau saudara ngomong dengan pacar saudara. Orang yang pacaran itu sensitif loh saudara. Benar? Yang baru pacaran itu merasa. Yang udah menikah 1-2 tahun masih merasa. Kalau sudah pernikahan ke-5 ke 10 tahun harus kembali ke kasih yang mula-mula. Karena apa? Karena dia harus merasa. Yang pertama, sensitif sudah. Kalau dia bilang aku sangat sayang sama kamu, sayang, datang aja nggak pernah, nengok aja kalau dia sakit nggak pernah ditengok. Sakit ya sakit situ, ya kan? Saudara sekalian, kalau orang sayang itu sakit biarpun hujan, angin, badai, naik motor atau naik ojek, dilalui saja, tabrak aja. Pokoknya yang penting datang menemui sang kekasih hati. Kan sakit, kasihan kalau nggak dilihat. Itu baru tahu dia kalau memang betul dia sayang. Itu sangat sensitif saudara. Saudara ngomong di video call, aku dulu sayang sekali, aku mendoakan kamu supaya kamu sembuh ya, jangan sakit ya. Datang aja nggak mau, nggak ada hujan, nggak ada badai aja nggak mau datang, cuma video call. Sudah mungkin dipertanyakan cinta kasih saudara sama pacar. Itu manusia dengan manusia, apalagi Tuhan.
Tuhan itu kan sangat sensitif dengan perlakuan kita. Apa yang kita tunjukkan kepada Dia, orang lain mungkin tidak bisa mengetahui, memahami, tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan yang dilihat itu bukan casing saudara, yang dilihat itu kan hati saudara. Betul? Tuhan sangat tahu. Jadi ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan satu bentuk pujian penyembahan kita, maka yang dilihat oleh Tuhan itu apakah di dalam dirimu, hatimu itu ada sukacita. Itu kelihatan banget saudara. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Memang dia memuliakan Tuhan. Rahim yang mulai bertumbuh di dalam kandungan di dalam rahimnya mulai bertumbuh itu kelihatan sekali, mendorong dia untuk lebih memuliakan Tuhan. Bayangkan, dia tidak pernah membayangkan dia mungkin jauh daripada sains yang sempurna seperti yang kita sama-sama pelajari hari ini. Ribuan tahun yang lalu mungkin ilmu pengetahuan jauh lebih sempurna sekarang daripada zamannya Maria. Maria tidak bisa berpikir, ini rahim ada kandungannya dari mana ini. Saudara, kita nggak pernah tahu itu. Bagaimana cara Tuhan itu luar biasa. Maria hanya berkata, aku memuliakan Tuhan. Ini mulai bertumbuh. Ada seorang bayi di sini yang harus aku jaga. Ada sukacita, saudara. Karena Tuhan menyatakan, kata Maria, memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang dia katakan, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara, ini situasinya sangat susah. Tapi Maria berkata, Yesus dalam kandunganku, ini semua orang akan menyebut aku berbahagia. Aku ini berbahagia. Dalam kesusahan saudara, saudara tetap berkata, aku tetap follow Jesus, aku tetap ikut Yesus. Itu berbahagia. Bapak Ibu jemaat terkasih yang Tuhan, sampai Maria berkata, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Ayat yang ke-50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu jemaat sekalian, dikatakan bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Saya tanya kepada kita, perbuatan besar apa yang Tuhan lakukan buat saudara hari ini? Tulis satu persatu. Saudara berkata, tidak ada. Harus hadir dalam rumah Tuhan. Itu perbuatan besar Tuhan yang menuntun Isara untuk datang. Itu enggak mudah. Kalau anak muda naik motor Gojek bisa sampai, Isara harus kesini melalui banyak sekali ya tantangan. Salah satunya adalah tubuh yang lemah, kaki yang lemah, tulang belakang yang cukup lemah dan rawan. Saudara sekalian, setiap kita memiliki perbuatan besar dari Allah. Saudara daftarkan itu dalam kehidupan saudara masing-masing. Perbuatan besar apa yang Tuhan lakukan, sehingga saudara sekalian ada sukacita yang mendorong saudara untuk bersukacita karena Tuhan mau memakai saya. Orang yang dipakai Tuhan, orang yang berbahagia. Yang pertama, jika ada sukacita di dalam kesusahan, kelelahan saudara, dan di dalam setiap apa yang saudara lakukan ada sukacita. Itu tanda saudara dan saya dipakai oleh Tuhan. Amin. Yang kedua saudara sekalian, tanda kebahagiaan kita dipakai oleh Tuhan bukan karena kehebatan dan kepandaian kita, tapi karena kuasa Tuhan. Ayat 51 sampai ayat 52. Dalam pujian Maria ini dikatakan saudara sekalian, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Saudara sekali lagi, perbuatan tangan Tuhan, bukan karena tangan kita. Mungkin semua ibadah ini berjalan karena tangan 1-2 orang. Memang iya. Namun jangan lupa bahwa Tuhan yang izinkan semuanya. Amin. Terpujilah Tuhan.
Saudara mau dipakai oleh Tuhan di dalam kekuatan kuasanya, bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara pandai, tapi karena saudara mau. Kalaupun kemudian Maria ketika malaikat mendatangi dia dan berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan juru selamat, Maria berkata, maaf, aku tidak siap. Mungkin saat itu malaikat akan mundur daripada dia. Tapi ketika dia berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku sesuai dengan perkataan. Itu yang harusnya kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau mau pakai aku ini hamba. Semua kita ini hamba. Bukan mungkin saudara sama dengan saya itu harus sama jadi hamba Tuhan, gak perlu. Profesi itu bisa berbeda, tetapi masing-masing kita itu memiliki kualitas hidup sebagai hamba Tuhan. Hanya seorang hamba yang mau memakai kepandaiannya karena kuasa Tuhan, bukan karena kepandaian. Saudara, saya teringat sekali satu cerita tentang seorang anak kecil di bawah 5 tahun. Dia berusaha mengangkat satu meja yang cukup lebih besar dan lebih tinggi daripada fisiknya. Dia berusaha memindahkan meja ini ke tempat yang lain. Karena apa? Karena dia sedang membantu mamahnya untuk memindahkan meja dan kursi dari tempatnya ke tempat yang seharusnya ditata oleh mama atau papanya. Saudara sekalian, saya ingat sekali seolah-olah anak kecil ini berusaha membantu. Dia pikir dia bisa membantu. Ayahnya melihat itu dengan susah payah anak kecil ini mengangkat meja, jelas tidak kuat. Dan ayahnya menolong anak ini dan berkata, ayo kita angkat bersama-sama. Kamu sebelah sana, papa sebelah sini. Mereka mengangkat. Saudara, menurut saudara, ketika mereka berdua mengangkat ini, anak balita ini, apakah ada kontribusinya mengangkat meja ini ke tempat yang seharusnya? Nggak ada, saudara. Yang mengangkat dan memindahkan meja itu adalah bapaknya. Tapi bapaknya izinkan anak ini untuk membantu dia, sehingga meja ini dapat ditata pada tempatnya. Demikian juga itu ilustrasi buat kita semua di hadapan Tuhan ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita nggak ada kontribusi. Itu kuasa Tuhan. Kalau dia mau pakai kita, Tuhan izinkan saudara dan saya dipakai Tuhan. Itu karena seizin Tuhan. Kita nggak ada kontribusi. Kalaupun kita mau dipakai, kita harus dipakai dengan lebih hati, lebih bersukacita, lebih bersyukur, dan memperhatikan bahwa itu semua kuasa Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau berlomba-lomba dipakai oleh Tuhan. Saya ingat sekali lagu yang kurang lebih tahun 75 sampai 80. Bekerja buat Tuhan selalu manis. Itu tahun 80. Kami KKL pemuda nyanyi begitu rupa. Kita hampir semua anak-anak yang mendengar firman Tuhan maju untuk siapa mau jadi hamba Tuhan, semua tunjuk jari. Saudara sekalian, suruh maju altar call, kita semua maju ke depan, didoakan menjadi hamba Tuhan. Saudara sekalian, siapa yang mau kerja bagi Tuhan? Karena kerja bagi Tuhan selalu manis, selalu manis, selalu indah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang itu berbahagia dipakai oleh Tuhan, bukan karena kepandaian dan kehebatannya, tapi karena kuasa dan karena izin daripada Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian, ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-56. Saudara, selalu ada kecukupan bagi orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Selalu ada cukup, ada penyediaan Tuhan. Katakan saudara, selalu cukup. Selalu cukup. Selalu sedia. Selalu sedia. Saudara sekalian, jangan khawatir yang lain-lain. Tuhan, kalau aku memberi ini, kalau aku menyerahkan ini, terus bagaimana keluarga? Terus bagaimana saya harus makan saat itu? Gak usah pikir, gak usah pikir, karena itu bukan bagian saudara. Saya selalu melatih diri saya seperti itu, saudara.
Karena hidup kami sebagai hamba Tuhan itu pas-pasan. Kalaupun kemudian bahkan mertua saya almarhum pernah bertanya seperti ini kepada saya, jadi berapa sebenarnya gaji kalian itu? Lebih dari 10 juta sebulan. Jangankan 10 Pak, 1 juta aja belum tentu kami terima setiap bulan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sampai mertua saja tidak percaya bahwa hidup kami ini gak punya apa-apa. Itu almarhum. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bahkan orang tidak percaya, kok Tuhan izinkan kami punya rumah, Tuhan izinkan kami memiliki kendaraan. Saudara, bagi kami lebih daripada cukup, saudara. Amin. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, gak usah pikir yang lain. Loh, kalau gitu gak boleh merencanakan sesuatu. Ya boleh, perencanaan penting, saudara. Tapi kalau sampai yang saudara pikir itu mengkhawatirkan saudara, saudara sudah melupakan siapa yang mengutus saudara. Jangan lupa itu. Kalau suami saya berkata, kamu kok terlalu meragukan Tuhan, itu saya sakit hati saya, saudara. Sakitnya itu pedih perih, saudara. Karena apa? Saya tidak meragukan Tuhan. Tapi bagaimana kita mau makan? Bagaimana kita mau bayar listrik? Bagaimana anak kuliah? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi suami saya selalu meneguhkan saya dengan perkataan, jangan pernah meragukan Tuhan. Sampai hari ini juga. Dari tahun 94 saya menikah, 20 Juni 94 sampai hari ini. Memang Tuhan tidak pernah tidak mencukupkan kami, bahkan berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai saya selalu berkata kepada diri saya sendiri, kalau saya terima gratis, saya harus beri orang gratis. Kenapa saya banyak memberi? Karena saya banyak menerima. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, orang percaya itu harus hidup dengan cara berpikir, dengan mindset seperti itu. Apa yang saudara terima itu gratis dari Tuhan. Nafas itu saudara nggak perlu beli. Tanya Patrick, berapa harga oksigen di rumah sakit itu? Saudara nggak perlu beli oksigen. Jangan sampai saudara beli oksigen. Darah aja itu harus beli loh, saudara. Nelson itu beberapa kali HP-nya drop dan harus transfusi darah. Darah itu harus beli, saudara. Saudara nggak perlu beli. Tuhan kasih saudara gratis. Bersyukur, saudara. Tuhan selalu sediakan, saudara selalu cukup. Bagi orang yang mau dipakai Tuhan, kecukupan itu merupakan satu jaminan daripada Tuhan. Ayat 53 sampai ayat yang ke-56, saudara sekalian. Maria berkata, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara sekalian ingat, saudara, sejak Abraham sampai dengan keturunannya, yaitu kita hari ini, saudara, banyak sekali keajaiban Tuhan. Rasakan keajaiban Tuhan dalam hidup kita pribadi. Kalau saudara belum pernah melihat tangan Tuhan bekerja langsung dalam hidupmu, minta sama Tuhan. Tuhan akan buktikan di hadapan saudara keajaibannya yang luar biasa. Asal saudara berkata, ini Tuhan, inilah hidupku, pakai aku Tuhan. Ini hatiku, pakai aku Tuhan. Karena hanya orang yang berkata, aku ini hanya hamba. Ketika dia berkata dia adalah hamba, maka saat itu jugalah Tuhan mencukupkan dan menyediakan apa yang saudara perlukan. Karena hanya seorang Tuhan yang bijaksana, yang sangat mengerti hamba itu membutuhkan apapun yang dia lakukan untuk pekerjaan yang bukan miliknya. Pekerjaan dari tuannya yang dia lakukan, maka tuannya itulah yang akan melengkapi dan mencukupkan semuanya. Saudara, kita hidup di tengah-tengah kebenaran yang relativisme. Nilai-nilai kekristenan itu amburadul, saudara sekalian. Kadang naik, kadang turun. Bahkan LGBT begitu luas
Bahkan ada gereja-gereja Tuhan yang dikatakan setuju dengan LGBT. Kita tidak setuju dengan LGBT, tetapi kita mengasihi orang berdosa. Apa yang mereka lakukan kita nggak setuju, kita tolak dosa itu. Namun manusianya itu dikasihi. Itulah prinsip-prinsip kekristenan. Jangan malah model yang LGBT kita ikuti. Karena sebagian daripada anak-anak remaja yang sedang mencari jati diri seolah-olah yang seperti ini, yang cantik-cantik, maco tapi cantik, itu kan banyak sekali, saudara-saudara, diikuti oleh anak-anak muda dengan gaya dan trennya berpakaian dan sebagainya. Itu sangat menyedihkan, karena nilai kebenaran itu tidak menjadi nilai yang mutlak. Laki-laki, perempuan, nggak ada di tengah-tengah antara laki dan perempuan, nggak ada, sudah. Kalaupun ada yang seperti itu, nggak usah saudara berkata, dia nggak boleh ke gereja. Tidak, kita tetap terima, tapi dosanya kita mohon Tuhan yang mengampuni dan membawa dia pada kebenaran. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, nilai inilah yang sangat penting untuk kita pegang sebagai satu cara kita dipakai oleh Tuhan, menanamkan nilai kebenaran yang absolut, yang mutlak, saudara. Mari kita bersama-sama rindu dipakai oleh Tuhan dan berbahagia seperti Maria yang menyanyikan pujian ini, jiwaku memuliakan Tuhan. Biar Tuhan menolong dan memberkati kita di dalam kehidupan pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita sama-sama bawa di dalam doa. Ibu Sufitri akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah didengar dan disampaikan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami dan selalu membuat kami untuk setia kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh sampai di tempat ini Tuhan dengan kerinduan kami untuk bersekutu, terlebih Tuhan untuk mendengarkan dan untuk membawa berkat kepada keluarga kami untuk kembali ke rumah kami masing-masing, yaitu berkat kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Evangelis Nopia Daud ya Tuhan. Engkau memberkati kami sehingga kami dapat membawa berkat, yaitu kebenaran firman-Mu untuk kami saksikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau juga memberkati hamba-Mu Ibu Nopia Daud dengan keberadaannya, dengan keteguhan hatinya untuk melayani Engkau. Engkau pakai dia Tuhan untuk lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau, menyebarkan daripada firman-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk menerima Engkau adalah juru selamat ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Apakah ada dari saudara-saudari yang mau mempersembahkan kesaksian pujian? Jika ada, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, mari kita mengumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebagai dasar persembahan kita dari Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Ku Berbahagia.
Penuh ucapan syukur ya Tuhan, kami menyerahkan apa yang telah Tuhan taruh dan berikan bagi setiap kami, kesehatan, dan juga aktivitas pekerjaan usaha, bahkan cita-cita dan semangat. Dan hari ini kami kembalikan apa yang patut dan menjadi bagian Tuhan melalui persembahan kantung kolekte yang akan kami serahkan untuk gereja dan kas panitia Natal. Dan juga untuk ke depan setiap saudara kami yang mempersembahkan persepuluhan mereka, berkatilah Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan atas setiap kami. Engkau menambahkan setiap hal bagi kami setiap hari. Engkau mengadakan kecukupan bagi setiap kami dan pemeliharaan yang luar biasa. Oleh karena itu Bapa, berkatilah kami berkelimpahan dan lihatlah kesetiaan kami ini. Jadikanlah ini menjadi satu momen bagi kami untuk boleh terus melayani Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan kami ini. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Dan sempurnakanlah doa kami ini seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan memberkati. Kami serahkan ke panitia Natal.